Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar setia Radio Gema Nirwana yang dicinta, dikasih dan disayang Allah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat, hidayat dan inayatnya kita bisa menjalani dan menikmati hidup ini. Dan karena nikmat Allah tersebutlah kita menjadi mukmin, menjadi muslim. Karena rahmat Allah lah kita menjadi mendapat kasih sayang dari Allah. Dan karena hidayat Allah juga kita mendapat petunjuk di jalan yang benar. Ya, oleh karena itu kesyukuran kita kepada Allah itu seyogianya tidak pernah lepas dari hati dan lisan kita. Seperti Nabi Ayub ketika diberi oleh Allah penyakit yang langka, bahkan tidak ada yang pernah menderita seperti Nabi Ayub di dunia ini, tetapi beliau pasrah kepada Allah. Dan akhirnya beliau pasrah, beliau berdoa, "Ya Allah, aku ditimpa oleh musibah penyakit ini, padahal Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang." Hanya berserah diri kepada Allah seperti itu, Allah tahu yang ia mau, maka disembuhkannya dengan izinnya. Ya. Oleh karena itu, kita yang sehat walafiat, kita yang tidak pernah ada kurangnya, ya, artinya rezeki yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita nikmati hari-hari tidak pernah berkurang. Artinya tidak sampai menderita seperti orang-orang zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, ada sahabat yang sampai 3 hari 3 malam tidak ketemu makanan. Ya, tetapi mereka tetap teguh bertahan di dalam memperjuangkan iman dan Islamnya, sehingga mereka sukses dunia dan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maaf nih, lagi haus. Ya, pendengar setia Radio Gema Nirwana yang dicinta Allah, saya ingin menyampaikan sepatutnya kita bisa meneladani satu di antara para nabi Allah itu. Selain nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada sikap Nabi Sulaiman yang diberikan kekuasaan, kekayaan yang melimpah, sampai menurut doanya beliau dan kenyataannya juga begitu, tidak pernah ada yang menyamai kemegahan, kekayaan, kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau tetap rendah hati. Maka beliau mengatakan ketika Allah memberikan nikmat segalanya kepada beliau, apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kemurahan, kasih sayang, keutamaan, dan kemuliaan dari Allah. Pada satu ketika Nabi Sulaiman lewat dengan tentaranya di suatu perjalanan. Ketika hendak melewati suatu lembah di mana semut sedang bertebaran di lembah itu, dan semut pun tahu tentang Nabi Sulaiman dan tentaranya akan lewat, maka komandan atau pimpinan semut itu mengomando umatnya, "Wahai kaum semut, segera masuk kalian ke sarang masing-masing. Ada tentara Nabi Sulaiman dan tentaranya akan lewat, jangan sampai kalian terinjak, padahal mereka tidak melihat atau tidak menyadari." Nabi Sulaiman mendengar
mendengar ucapan itu si Raja Semut itu. Dan Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa. Lantas beliau bersabda atau berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah aku karunia supaya pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya, kemudian wa an a'mala salihan, dan berilah aku kesempatan selalu banyak beramal soleh, tardahu yang Engkau ridhoi. Ya. Wa adkhilni, ya, dan jadikanlah aku atau masukkan aku fi ibadika birahmatika fi ibadika solihin, dengan rahmatmu masukkanlah aku di dalam golongan orang yang pandai menjadi orang yang soleh. Ya, min ibadika solihin, menjadi hamba-Mu yang soleh. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman, tapi tetap dia tidak angkuh, tidak takabur, tidak sombong, tidak iri hati dan dengki, sehingga beliau pantas menjadi suri teladan dalam hal ini. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW juga disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah buat kalian yang ingin mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat dan dapat ridha Allah, tapi juga ingin mendapat gelar orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, jadi jamaah sekalian, ini yang kadang-kadang hilang dari kepribadian seorang. Sekalipun dia sudah dikatakan ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, juga ahli sedekah, tapi yang satu ini memelihara stabilitas iman kita, tidak melambung terlalu tinggi sampai merasa paling hebat, tidak juga merendahkan diri sampai merasa terhina-hina. Tidak, tapi sedang-sedang saja. Sehingga dengan itu Allah mengangkat derajat ini mulia di sisinya. Jadi jamaah sekalian, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Rasulullah sendiri disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad tercipta, terbangun di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, sehingga beliau ini dalam segala lini kehidupan kita ada contohnya dari beliau. Ya, mau tidur, bangun dan tidur lagi, makan, lapar dan makan lagi, pergi kerja, pulang dan kerja lagi. Ya, kemudian punya anak, punya cucu, punya istri, punya usaha, mulai dari kecil sampai besar dan kecil lagi, mulai dari sakit, sehat sampai sehat dan sakit lagi. Itu semua ada zikirnya, ada doanya, ada media untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dalam keadaan sehat kita diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dalam keadaan sakit atau menderita apapun, Allah tetap menyayangi kita dan mencintai kita dan mengasihi sayangi kita. Karena pada hakikatnya hidup ini ujian. Yang diberi kelapangan juga ujian dengan kelapangannya. Apakah dia tetap sujud dan ibadah kepada Allah atau tidak? Begitu juga kalau diuji oleh Allah dengan kesulitan, apakah dia tetap stabil ibadahnya kepada Allah atau memang dari situ dia tidak bersyukur dan akhirnya dia menjauhkan diri dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi singkat saja tausiah kita hari ini, sepatutnya kita mengambil sikap, mempunyai sifat rendah diri, rendah hati di hadapan rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sama manusia, tetapi juga kita berarti tidak sombong, tidak merasa paling hebat dan tidak juga merasa paling hina. Nah, insya Allah dengan demikian
Karena apa? Yang tampil di hadapan Allah nanti, yang mendapat gelar terbaik itu, yang paling takwa. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya. Wa ja'ala bainakum Allah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan perempuan. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu Allah menciptakan kalian, menjadikan kalian bersuku dan berbangsa-bangsa. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah nanti di hari kiamat bukan yang lain-lain tetapi yang paling bertakwa. Itulah tausiah singkat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita kembali menghadap Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di surga Allah, dan diberi kesempatan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.